Haleluya saudara-saudariku pendengar Radio Cakrawala dimanapun Anda berada. Senang rasanya dapat menyapa Anda sekalian, khususnya pada minggu kedua di bulan Januari tahun 2022 ini. Firman Tuhan kembali disampaikan kepada kita dan kita masih berbicara tentang bagaimana menjadi bejana kekudusan di dalam Kristus. Dasar pemberitaan firman Tuhan pada saat ini masih diambil dari 2 Timotius 2 ayatnya yang ke-21. Firman itu mengatakan demikian. Jika seorang menyucikan dirinya dari hal-hal yang jahat, ia akan menjadi perabot rumah untuk maksud yang mulia. Ia dikuduskan, dipandang layak untuk dipakai tuannya, dan disediakan untuk setiap pekerjaan yang mulia. Saudara-saudariku sekalian, pada seri kedua dari khotbah menjadi bejana kekudusan dalam Kristus ini, kita akan fokuskan bagaimana menjadi bejana kekudusan bagi kemuliaannya. Pada seri yang pertama, firman telah disampaikan bagaimana menjadi bejana kekudusan di dalam kasih karunia dan bahwa kekudusan itu adalah anugerah, sebab Allah sepenuhnya yang bekerja. Tetapi ketika Allah memberikan anugerah kekudusan itu, maka manusia diminta tanggapan atau responnya. Adalah benar, bila kekudusan itu adalah anugerah. Sebab waktu Paulus berbicara kepada Timotius tentang perabot yang mulia atau bejana kekudusan ini, ia menyampaikan dalam konteks kasih karunia. Respon yang diberikan atas karya Allah yang menguduskan merupakan tanggapan manusia atas apa yang Allah kerjakan. Dan bila kita diminta untuk hidup dalam kekudusan, maka ini merupakan bentuk tanggung jawab orang percaya atas karya Allah yang telah menyucikan. Sekali lagi bahwa manusia dengan usahanya sendiri tidak dapat menyucikan dirinya. Tetapi di dalam anugerah itu, manusia dapat menghampiri Allah agar dikuduskan. Dan di dalam anugerah itu, kita dapat menyucikan diri sebagaimana yang Paulus sampaikan pada ayatnya yang ke-21 ini. Lebih jelas ia mengatakan, jika seorang menyucikan dirinya dari hal-hal yang jahat. Saudara-saudariku sekalian, ada beberapa kata yang disampaikan oleh Paulus berkaitan dengan menyucikan diri yang semuanya menuju pada kata untuk maksud yang mulia. Jadi saudara-saudariku sekalian, kalau kita berbicara tentang bagaimana kita harus menyucikan diri dalam konteks kasih karunia, maka sesungguhnya apa yang kita lakukan ini adalah untuk maksud yang mulia, untuk pekerjaan yang mulia. Itu sebabnya khotbah ini berbicara bagaimana menjadi bejana kekudusan bagi kemuliaannya. Coba kita perhatikan kata-kata yang digunakan oleh Paulus yang menunjuk bagaimana harusnya kita menyucikan diri atau memisahkan diri dari hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Allah, khususnya melalui perikop dari 2 Timotius 2 ini. Kata yang pertama yang digunakan oleh Paulus dalam perikop ini adalah usahakanlah supaya engkau layak. Kita dapat temukan pada ayatnya yang ke-15. Lalu kata yang kedua, hindari omongan kosong dan yang tak suci. Kita temukan pada ayatnya yang ke-16. Dan pada ayatnya yang ke-21 ini dikatakan jika seorang menyucikan dirinya. Apa yang disampaikan oleh Paulus ini harus dipandang bahwa usaha yang dilakukan karena manusia telah hidup dalam anugerah. Dan usaha ini dilakukan sebagai bentuk tanggung jawab manusia atas anugerah yang telah diberikan. Dengan kata lain bahwa menghindari omongan kosong, mengusahakan agar kita layak di hadapan Allah, menyucikan diri adalah konsekuensi hidup dalam anugerah.
Artinya saudara-saudara sekalian, ketika kita hidup di dalam anugerah itu, maka kita tidak akan membiarkan diri kita dipakai untuk hal-hal yang tidak memuliakan Allah. Jadi, karena kita telah menerima anugerah itu, maka usaha untuk menyucikan diri dari hal-hal yang najis dan jahat sangat perlu untuk dilakukan. Dan ini yang sering disebut dengan istilah anugerah yang bertanggung jawab. Menjadi bejana kekudusan bagi kemuliaannya adalah suatu kehidupan di dalam anugerah yang bertanggung jawab. Kita telah diselamatkan, kita telah disucikan. Maka di dalam anugerah itulah saudara-saudaraku sekalian, kita mengkhususkan diri bagi maksud kemuliaan Allah. Ini adalah bentuk tanggung jawab kita sebagai orang-orang percaya atas anugerah penyucian yang kita telah terima. Orang-orang percaya adalah bejana itu, dan hidup dalam kekudusan dimaksudkan agar kita dipakai lebih lagi melalui kerajaan Allah di dunia ini. Lebih dari sekedar hidup dalam anugerah yang bertanggung jawab, sesungguhnya orang-orang yang telah dikuduskan bukan hanya membawa orang-orang berdosa kepada Kristus atau mereka menjadi kudus, tetapi juga orang-orang kudus itu akan berdampak pada kehidupan masyarakat yang luas dengan mewujudkan suatu kehidupan yang berkeadilan. Paulus dengan jelas mengatakan bahwa bejana itu dipakai untuk maksud yang mulia. Jadi saudara-saudariku sekalian, jika kita memberikan hidup kita kepada Allah, maka sesungguhnya Allah mau menggunakan hidup kita untuk maksud yang mulia. Dia tidak hanya berbicara tentang pembentukan bejana itu. Kalau kita perhatikan dalam perikop dari 2 Timotius 2 ini, sesungguhnya Paulus tidak hanya berbicara tentang pembentukan bejana itu. Tetapi saudara-saudaraku sekalian, bagaimana tujuan dari pembentukan bejana itu adalah untuk sesuatu yang mulia yang harus dicapai. Dalam arti, Anda dan saya yang hidup dalam kasih karunia itu adalah orang-orang yang dipanggil, dikhususkan untuk maksud kemuliaan Allah, untuk maksud pekerjaan Allah yang lebih besar. Inilah saudara-saudariku sekalian yang dimaksud dengan bejana kekudusan bagi kemuliaannya. Saudara-saudariku sekalian, kita coba lihat bagaimana kehidupan pendiri kita, pendiri Bala Keselamatan, yaitu William Booth. Salah satu warisan yang ditinggalkan oleh William Booth, pendiri Bala Keselamatan, bagaimana agar orang-orang percaya dipakai untuk tujuan yang mulia, adalah melalui buku yang ditulisnya yang berjudul In Darkest England and the Way Out. Saya percaya ini hanyalah salah satu dari buku yang ia terbitkan, tetapi dalam tindakan nyata ada begitu banyak hal yang telah dikerjakan oleh William Booth yang menunjukkan bahwa pendiri kita, para prajurit-prajurit kita telah memberikan diri mereka, hidup mereka untuk maksud yang mulia. Dalam buku tersebut disampaikan bagaimana banyak orang yang hidup sosialnya diumpamakan ada dalam lautan yang luas dan membutuhkan pertolongan. Kemiskinan yang terjadi saat itu memunculkan perilaku kehidupan sosial di mana kejahatan semakin meningkat. Wanita-wanita terjun ke dalam dunia prostitusi, sementara pria-pria terjebak pada kebiasaan minum minuman keras. Pada kondisi inilah Bala Keselamatan dibangun oleh Allah, dan pada kondisi ini pula lah para prajurit Bala Keselamatan pada awal mula dipanggil untuk menjadi alat kemuliaan Allah. Melalui bukunya ini, warisan pengajaran dan contoh pelayanan ditinggalkan oleh William Booth bagi Bala Keselamatan dan seluruh prajuritnya hingga dewasa ini. Bahkan William Booth berpandangan bahwa dengan mewujudkan kehidupan yang berkeadilan di masyarakat,
mewujudkan suatu realitas hidup, yaitu transformasi Kristus terjadi untuk mengubah kehidupan masyarakat sehingga mereka mengalami Shalom yang seutuhnya adalah merupakan mempersiapkan jalan raya bagi Tuhan bagi kedatangannya yang kedua kali. Ini istilah yang digunakan oleh William Booth pada saat itu. Sebenarnya saudara-saudaraku sekalian, apa yang dirumuskan oleh William Booth bukan sekedar dari pikirannya, tetapi dengan memahami firman Allah, maka orang-orang yang telah dikuduskan dipanggil untuk mewujudkan suatu kehidupan yang berkeadilan dan mengalami damai sejahtera di suatu masyarakat di mana mereka hidup dan melayani. Hal ini sesuai dengan firman yang disampaikan kepada Timotius, yang disampaikan oleh Paulus kepada Timotius, yaitu perabot atau bejana itu dipakai untuk maksud yang mulia. Orang-orang percaya dengan memberikan hidupnya untuk Allah agar dipakai bagi maksud yang mulia. Bahkan Paulus mengkategorikan tujuan yang mulia ini hanya dengan dua kategori, yaitu yang mulia dan yang kurang mulia. Sekarang saudara-saudara sekalian, jika yang digunakan hanya dua kategori, maka keyakinan kita semua adalah bahwa tidak ada satupun di antara kita mau memberikan diri untuk dipakai bagi maksud yang kurang mulia. Pasti kita mau memberikan diri kita dipakai untuk maksud yang paling mulia. Mengapa demikian? Jawabannya adalah bahwa kekudusan itu adalah dikhususkan bagi maksud yang mulia. Dan jika kita mengalami kekudusan, maka kita memberikan hidup untuk dipakai oleh Allah bagi kemuliaan-Nya. Jika kita mengusahakan diri layak, menghindari omongan kosong dan yang tak suci, serta menyucikan diri, sesungguhnya kita sedang menyiapkan diri bagi suatu kehidupan untuk maksud yang mulia. Jadi saudara-saudaraku sekalian, jika Anda ingin menjadi kekudusan bagi kemuliaan-Nya, maka Anda memberikan hidup Anda, memberikan diri Anda untuk dikuduskan bagi maksud yang mulia. Itulah yang dimaksud dengan menjadi kekudusan bagi kemuliaan-Nya. Sebenarnya menjadi bejana kekudusan bagi kemuliaan Allah adalah suatu kehidupan yang bukan saja dari hari ke hari secara karakter akan seperti Kristus, dan secara rohani kita terus akan mengalami pertumbuhan. Tetapi bagaimana kehidupan yang telah dikuduskan berdampak pada skala yang lebih luas lagi, sehingga dapat membangun karakter kehidupan masyarakat yang juga seperti Kristus. Jadi saudara-saudaraku sekalian, dalam konteks ini, saya atau Anda, ketika kita dikuduskan, maka dalam berproses itu kita tidak hanya, hidup kita bukan hanya seperti Kristus, tetapi bagaimana kehadiran kita dalam suatu masyarakat akan berdampak besar, sehingga masyarakat yang ada di dalam kehidupan di mana kita hidup juga akan mengalami atau memiliki karakter seperti Kristus. Kita beriman bahwa Allah dapat mengubah susunan kehidupan masyarakat yang sudah terbangun. Ya, kita semua beriman akan hal itu. Sebagaimana manusia ketika hidup dalam suatu komunitas, entah mereka yang sudah ada sebelumnya memiliki tradisi atau budaya atau nilai-nilai yang sudah tumbuh sebelumnya, entah mereka yang baru datang membawa pengaruh tertentu sehingga memberikan warna yang lain dalam komunitas tersebut. Yang jelas, bahwa komunitas tersebut telah memiliki tradisi dan budaya yang dipegang. Bukankah strata sosial yang terbentuk di masyarakat adalah hasil dari nilai-nilai hidup yang dipercayai? Strata sosial untuk dapat membedakan latar belakang dan golongan suatu komunitas? Oh saudara-saudariku sekalian, Allah dapat mengubah dengan caranya sendiri dan kita mengimaninya.
Tetapi Allah dapat mengubah susunan masyarakat, Allah dapat mengubah karakter yang terbentuk di masyarakat melalui misi yang diemban oleh orang-orang percaya. Sekali lagi, Allah dapat mengubah susunan masyarakat, karakter yang terbentuk di masyarakat melalui misi yang diemban oleh orang-orang percaya. Orang-orang percaya yang telah dikuduskan akan dikuatkan untuk membawa transformasi Kristus. Orang-orang percaya yang telah dikuduskan akan diteguhkan untuk dapat membawa pesan transformasi Kristus dalam suatu kehidupan masyarakat. Dan mereka yang dipakai untuk membawa transformasi Kristus adalah orang-orang yang memberikan dirinya dipakai oleh Allah untuk maksud kemuliaannya. Demikianlah firman yang disampaikan oleh Paulus kepada anak rohaninya Timotius. Sebagai pribadi saudara sekalian, tentunya Anda memiliki keinginan-keinginan untuk hidup yang lebih baik dengan tujuan agar kehidupan Anda akan semakin dihormati orang karena jabatan atau posisi yang Anda peroleh dapat merubah status sosial yang Anda miliki. Tetapi bila kita memberikan diri sepenuhnya kepada Allah, Ia dapat memakai kita lebih lagi. Bukan hanya masalah posisi, bukan hanya masalah status sosial yang dapat diberikan kepada kita. Ia tidak hanya menjadikan kita seorang yang dihormati karena posisi atau jabatan, atau karena status sosial. Sekali lagi, Ia tidak hanya menjadikan kita seorang yang dihormati karena posisi atau jabatan atau karena status sosial yang kita miliki, melainkan karena kemuliaan Kristus berdiam dalam diri kita. Kemuliaan itu memakai kita untuk melakukan perkara-perkara yang lebih besar dari apa yang kita pikirkan. Dan itu terjadi melalui hidup kita bila kita memberikan diri kita kepada Kristus. Bukankah ini suatu keajaiban? Dan keajaiban ini terjadi bukan karena status sosial yang diberikan oleh masyarakat di mana kita tinggal dan hidup di dalamnya, tetapi karena Kristus. Keajaiban ini terjadi karena kita memberikan diri dipakai untuk maksud kemuliaannya. Inilah yang dimaksud dengan bejana kekudusan bagi kemuliaannya. Saudara-saudariku sekalian, ada begitu banyak tantangan-tantangan yang diperhadapkan kepada kita. Bukan saja tantangan-tantangan dalam kehidupan pribadi, tetapi juga tantangan dalam kehidupan berkeluarga. Dan melalui firman ini juga saya mendorong kepada kita semua bagaimana agar keluarga kita dapat menjadi bejana kekudusan bagi kemuliaannya. Saudara-saudariku sekalian, perhatikan berikut ini. Di tengah-tengah tantangan yang mulai muncul seperti semakin rentannya keluarga terpecah belah, pernikahan yang dianggap legal dan tidak sesuai dengan prinsip pernikahan Alkitab, mengasuh anak dan hal itu dianggap wajar walaupun yang diasuh bukan makhluk hidup. Dan masih banyak lagi persoalan-persoalan yang dapat kita daftarkan satu persatu yang semuanya tidak sesuai dengan firman Allah, bahkan tidak masuk akal. Akan seperti apakah keluarga yang akan kita bangun? Akan seperti apakah nilai-nilai dalam hidup berkeluarga kita hidupi? Tantangan untuk menjadi bejana kekudusan bagi kemuliaan Allah dalam kehidupan berkeluarga adalah bagaimana kita tetap membangun kehidupan keluarga di atas dasar firman Allah. Coba perhatikan, Yosua sebagai pemimpin atas umat Tuhan saat melihat bahwa banyak keluarga yang tidak lagi beribadah kepada Allah, dengan tegas ia berkata, "Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepada nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan." Yosua 24 ayat 15.
Dalam konteks ini, saudara-saudariku sekalian, Yosua bukan hanya berbicara bagaimana menjadi pemimpin atas Israel, tetapi dia juga adalah pemimpin atas keluarga. Ia dengan tegas mengatakan bahwa keluarganya akan beribadah kepada Allah, dan konsekuensi dari keluarga yang beribadah kepada Allah adalah firman itu akan hidup dalam keluarga. Tantangan melakukan penyimpangan perilaku hidup, termasuk perilaku seksual, dapat ditekan karena firman itu yang menguasai hidup keluarga. Firman itu yang menguasai kehidupan suami, istri. Firman itu yang akan menguasai kehidupan anak-anak kita. Sekarang pertanyaannya adalah, pada awal tahun ini, seperti apakah kehidupan keluargamu? Dalam konteks bejana, bejana keluargamu seperti apa di hadapan Kristus? Akankah keluarga kita bagaikan bejana yang dikhususkan untuk maksud yang mulia? Jika demikian, maka keluarga kita menjadi bejana kekudusan bagi kemuliaannya. Bejana kekudusan bagi kemuliaan Kristus. Oh, saudara-saudaraku sekalian, menutup dari firman Tuhan ini, saya ingin mendorong kepada kita semua. Mari kita khususkan hidup kita bagi kemuliaan Allah. Mari kita berikan hidup kita, mari kita berikan keluarga kita untuk dipakai oleh Allah agar menjadi bejana kekudusan bagi kemuliaan Allah. Dan kiranya kita semua akan diberkati melalui firman Tuhan ini. Selamat menjadi bejana kekudusan bagi kemuliaan Allah. Mari kita berdoa. Bapa dalam kerajaan surga, kami firman, dan kami berterima kasih karena kami ditantang untuk dapat menjadi bejana kekudusan bagi kemuliaan-Mu. Hamba-Mu berdoa ya Tuhan, bahwa hal ini tidaklah mudah, tetapi oleh kasih karunia, oleh pertolongan Roh Kudus, maka kiranya Engkau mau memampukan kami semua untuk dapat menjadi bejana kekudusan bagi kemuliaan-Mu. Pakailah hidup kami, pakailah hidup keluarga kami untuk maksud yang mulia. Dan kiranya melalui firman ini kami akan semakin didorong untuk hidup lebih berkenan di hadapan-Mu. Terpujilah Engkau kekal selama-lamanya. Dalam nama Yesus Kristus kami naikkan doa ini. Amin. Saudara-saudaraku sekalian, menutup dari pemberitaan firman Tuhan ini, maka dengarkanlah doa berkat berikut ini. Tuhan memberkati kita semua. Amin.